Nah, pemirsa, Komisi Eropa menjatuhkan denda besar terhadap dua raksasa teknologi asal Amerika Serikat. Ya, Apple didenda karena melanggar aturan Digital Markets Act atau DMA yang mengharuskan perusahaan dominan membuka akses yang adil bagi pengembang. Sementara Meta dikenai sanksi karena menerapkan model bayar atau setuju atau pay or consent pada layanan Facebook dan Instagram yang dinilai melanggar prinsip perlindungan data dan persaingan sehat. Komisi Eropa pada hari Rabu menjatuhkan denda besar terhadap dua raksasa teknologi asal Amerika Serikat. Apple didenda sebesar 500 juta euro atau sekitar 570 juta dolar Amerika dan Meta sebesar 200 juta euro sebagai bagian dari upaya pertama dalam menegakkan Digital Market Act atau DMA, sebuah aturan baru yang bertujuan mengekang dominasi perusahaan teknologi besar di pasar digital. Keputusan tersebut berpotensi memicu ketegangan baru dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara yang menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Amerika. Apple menolak tuduhan tersebut dan menyatakan akan mengajukan banding atas denda tersebut. Sementara Meta juga mengkritik keputusan tersebut dan menuding adanya standar ganda. Komisi Eropa dinilai mencoba menghambat perusahaan-perusahaan sukses dari Amerika Serikat, sementara perusahaan dari Tiongkok dan Eropa diizinkan beroperasi dengan standar yang berbeda. Apple didenda karena dianggap membatasi pengembang aplikasi untuk mengarahkan pengguna ke penawaran yang lebih murah di luar App Store. Praktik ini melanggar aturan DMA yang mengharuskan perusahaan dominan membuka akses yang adil bagi pengembang. Meta dikenai sanksi karena menerapkan model bayar atau setuju atau pay or consent pada layanan Facebook dan Instagram yang dinilai melanggar prinsip perlindungan data dan persaingan sehat. Pengguna diberikan pilihan antara menggunakan layanan gratis dengan pelacakan iklan atau membayar untuk layanan bebas iklan. Kedua perusahaan diberikan waktu 2 bulan untuk mematuhi aturan atau menghadapi denda tambahan yang lebih berat. Meta disebut tengah berdiskusi dengan regulator tentang model bisnis alternatif yang telah diperkenalkan sejak November 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz hari ini, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mencermati posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan. Dan langsung saja kita cermati bersama di layar, pemirsa. Ada sejumlah saham-saham yang tentunya masuk dalam kategori top gainers dan juga top losers. Di tengah indeks harga saham gabungan yang kembali melanjutkan penguatan dan IHSG ini menguat 0,52%. Saham-saham dalam movers ini ada Antam, Pani, Goto, MDKA, Aman, PSAB dan juga sejumlah saham lainnya dapat Anda cermati. Sementara dari sisi top losers ada BNGA, TPIA, Inet, DGNS, Net TV, IKP dan juga saham-saham lainnya yang masih cukup sama dengan posisi awal pembukaan tadi. Ya, pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz hari ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program IDX per session closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya. Saya Sematania, pemirsa, dan sampai jumpa.